a very good day to feel beautiful. Welcome back. Talks beauty. With me, Sailor Money. And me, Shahnaz. And we have Yura Yunita. Anyway, hai Yura. Oh iya, apa kabar? Biar banget iya rasanya siang ini ya. Kita main kartu lagi yuk. Kita gebiar-gebiur banget. Udah main kartu lagi sih yuk. Iya, mau Oke. capsa atau Wow. Oke, Ambil silakan satu pilih. sambil merem. Sika ambil tuh. Oh, aku suka banget warna hijau. The human card, showing the most imperfect side to everyone. Bun, yang dibaca di belakang, Bun. Nah, Kebalik Bun. Kita nggak baru di briefing. oh iya, Bun. What is your guilty pleasure food? Oh wow, something you love so much but people would not normally gravitate to. Petai. Wow, aku tuh bisa makan petai mentah-mentah. Hah? Iya, misalnya baru diambil. Jadi dulu faktanya adalah di rumah aku tuh ada 5 pohon petai yang sangat besar. Wow, 5 sampai Banyak dulu tuh sekali. pernah ada kejadian waktu gua kecil kayak ada orang yang berniat untuk maling nyuri pete sampai naik. Jadi subuh jam 2 subuh tuh, jadi papa aku dulu kayak ada apa kayak astagfirullahaladzim, turun kamu. Jam 2 subuh. Jadi jam 2 subuh tuh gue bangun bawa guling. Kenapa Pak? Itu ada yang maling pete gitu. Gila, gue mau sih punya motivasi sebesar itu sampai gue jam 2 pagi nyolong pete naik ke pohon orang. Iya. Tapi sekarang Sesuka akhirnya itu. karena dulu kayaknya jarang ada orang punya pohon pete ya di rumah. Itu kayak ada 5, bener-bener 5 pohon yang besar. Berbuah semua. Dan buahnya tuh yang seger yang bulat-bulat gitu. Batu giok. Nah, kayaknya orang-orang tuh pengen banget dan gak nemuin tuh di mana-mana. Tapi karena waktu itu kayaknya jadinya kurang aman, akhirnya udah dibabat abis deh saat gua udah gitu. Bener-bener pohon So petai. sad. Oh my god. iya gitu. Karena keluarga aku semua suka. Oke, same. Same. Lu juga. Gue bener kayak baru pas pandemi suka pete. Oh ya. Gara-gara temen gue jual nasi bakar, terus Pakai ada pete. pete. Aduh, enak banget. Gue jadi kayak, kan? well, pete is my new best friend. Cuman aku gak akan makan itu kalau misalnya aku ada acara atau nyanyi besok. Oh iya kan. dong. Agak-agak kayak takut. Iya. Kayak, summer bug ya, Yura Iya, Yunita. nggak apa-apa sih asal Summer bag abis gitu itu ya. langsung makan mint nggak sih? Oh, can. Atau makan jengkol, jadi gak bawa pete. Kalau jago gue gak Oh, begitu. pintar. Anda pintar. Baiklah. Anyway, gue suka baunya sih. Cuma gue kalau makan buahnya tuh gue gak bisa. Berarti Kak Yura next time ini gitu. Iya, enggak, maksudnya gini loh, kalau dalam sambal pete tuh biasanya petenya gue pergihin, sambalnya gue makan, Oh, jadi iya. ada rasa petenya, Ada I aromanya get that. ada I aroma get sedikit, that. cuma tidak. Petenya langsung, ya, not from the source. Oke, hari ini kita ngomongin pete. Love it. Anyway, Jangan dong, udah jauh-jauh kesini gitu. Oh my kita god. mau ngomongin apa sih, Mat? Aduh, kita ngomongin tentang let go, how to be peaceful, letting someone go for your life. Ini sebenarnya gak ada yang paham sih dia ngomong apa. Oke, sebenarnya letting go. Pokoknya kita hari ini temanya Kak Elsa. Ya. Letting go. Oh wow. Kan holak. Ada Shakira-Shakiranya ya. Samina. Kayaknya tuh gini ya, agak Udahan. jelly. Gue Gitu. gak bisa ngebayangin si Elsa campur Shakira. Oh my god, nggak ada yang bikin. Ya udah nanti kita bikin. Anyway, Kita mau main tentang let it go. Go. Kayura, what do you think about Kira. the phrase when you love someone, you let them go? When you love someone, You have to let them go. Let them go. gimana ya? Ya Gimana tuh? love someone tapi ya harus. Percaya nggak atau kayak mengaplikasikan itu nggak di hidup? Kalau untuk pasangan sih gue belum pernah ya. Tapi pasti ada banyak teman-teman yang ngalamin atau mungkin yang baru gue ngalamin tuh mungkin almarhum kakekku kali ya. Jadi aku tuh begitu terinspirasi akan musik, akhirnya aku jadi suka main piano dan lain-lain. Itu DNA terkuat tuh dari almarhum kakekku. Dan bahkan kalau misalnya mau lebaran dan lain-lain tuh kita selalu kayak
ya selalu paling seru tuh sama kakek gitu. Justru momen-momen yang selalu kurindukan. Tapi ternyata kalau memang udah waktunya memang harus berada di tempat yang jauh lebih baik dari ini ya kita harus mungkin itu sih ya yang Let it go, let go. Let it go. Let it go. Oke, baiklah. kalau dari kalian gimana? Aduh. Misal I don't know. Makanya aku bukan narasumber kali ini. Yeah. Ya kalau menurut gua ya kayaknya gua setuju sih. If you love someone you have to let them go. Meaning kalau gua sayang sama seseorang, gua malah bukan membiarkan dia pergi ya, tapi membiarkan dia memilih. Mau gini misalnya partner gitu ya, ya udah gitu, gue memberikan kesempatan atau kepercayaan untuk lo itu punya freedom, dan kalau dia kembali ke gue berarti he's the one, gitu nggak sih? ya lebih ke pasangan ya kalau Lebih ini ke pasangan ya. kalau Iya, ini kalau pasangan. karena biasanya kan gitu tuh, gue nggak yang kekep posesif Iya sih. gitu. Iya. Aku tuh Kalau memang dia untuk kita ya dia akan memilih untuk bersama kita gitu ya. Love is a choice, it's not a feeling. kalau menurut Sorry. Gemat gimana? Aku nggak tahu Kak, aku Abang, baru lahir. Aku baru lahir kemarin. Oh, Aku pernah nggak nggak? tahu. Let someone go pernah nggak? Pernah nggak ya? Oh, anjing gue sih. Oh. Sorry banget tapi kayak aku punya anjing kesayangan dan dia fun fact, dia adalah alasan kenapa nama gue Gemat. Oh ya? Ya. Karena? Pokoknya long story aja, itu nggak ada shortnya, itu long story aja. Tapi kayak pas gue tahu dia udah tua soalnya kan, terus kayaknya tuh emang kayak eyesightnya sama hearingnya juga udah udah buruk lah. Akhirnya pagi-pagi diketok sama nyokap gue, Nadia, Keong kecelakaan. Terus gue kayak, hah? Kenapa nih mama lagi mundurin mobil terus ngelindes Keong lagi? Karena waktu itu pernah kakinya ke kelindes. Terus ternyata enggak. Terus gue kayak, jadi Keong mati. Terus gue kayak, gue kayak, nggak terima. Gue kayak nggak mau punya anjing baru. Kayak for like a really long time. Tapi gila sih ikatan manusia dan anjing tuh bagi gue very deep, iya kayak sih. very deep. Gue juga inget sih pertama kali kehilangan anjing tuh rasanya berat banget ya. Iya. Iya sih. Apalagi kayak maksudnya udah lama gitu loh bareng sama gue. Jadi it was hard for me to let go sampai akhirnya kayak I think I'm ready to have a new dog. Ada deh si Ubi sama Bolu. ada Bolu. Ada. Itu lumayan lama loh dari Keong ke Bolu sama Ubi. Oh ya? Butuh Lama proses ya banget. ternyata ya. Lama ya. Butuh proses untuk Uh-uh. melepaskannya justru. Dan ternyata bokap gue juga gitu. Bokap gue juga susah kayak masih kangen Keong. Kita sampai bikin itu ofrenda tau gak sih? Kayak shrine gitu untuk Keong. Ngakak. Aww. But yeah, so that's how I let go. Kalau people, I can just let them go. You know? Iya sih, bener-bener gue juga inget sih Iya. letting go Hector sih kalau Hector? anjing gue. Oh, yang Doberman. Yang Doberman. I love Hector so much. Oh, adik banget. Masih suka kepikiran, masih suka kebawa mimpi. Padahal gue Oh, kehilangan sampai dia. kebawa mimpi ya? Iya, gue Aduh, adik kehilangan dia banget. tuh waktu SD gitu. But anyway, Oh my god. gimana sih caranya lo ngelepasin sesuatu yang kayak holding you back? How do you let go of the things that is holding you back? Itu dia ya, mungkin ada momennya gimana saat kita berdialog dengan diri sendiri ya. Kan kalau misalnya kayak gitu tuh malah caranya untuk bisa melepas sesuatu adalah justru kadang kita nggak bisa melepas atau membiarkan itu ya udah deh gitu. Kadang malah tertahannya di diri kita sendiri saat kita belum memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan dengan perasaan kayak gitu ada kayak apa ini salah gua ya atau kenapa ya atau belum bisa memaafkan masa lalu dan lain-lain. Justru saat menurut gua sih caranya yang pernah gua alami ya saat gue berdialog dengan diri gue sendiri, memaafkan diri gue sendiri, memaafkan masa lalu, menerima semua ya udah diterima. Tapi ternyata saat kita menerima itu dan memaafkan diri sendiri, itu bisa Lepas sendiri ya. lepas sendiri dan berserah sih menurut gue, berserah dan
ya udah dikeluarin deh semua perasaan itu saat kita berdialog sama diri sendiri dan berdialog sama sang pencipta sih gitu. That's deep. Jujur kayak aku juga baru nge-explore kayak healing gitu kan, cause I just found out there are a lot of things that I haven't let go yet, atau belum gue maafkan lah dari diri gue sendiri dan dari keluarga gitu-gitu. And ada satu teman bilang kalau satu-satunya cara biar lo tenang dan lepas dari semua adalah lo maafin diri lo sendiri. Karena kalau misalnya lo nggak bisa, kalau lo nggak bisa memaafkan atau let go of some of the things in your life, those parts in life is a part of you. Jadi harus berasal dari maafin diri sendiri dulu. So like, oh my god. Wow, that's really deep. Walaupun Oh itu my pasti God. nggak mudah ya. Sangat Pasti Itu nggak sangat mudah. sulit. Tapi pasti bisa gitu. Iya. Pasti bisa gitu. Ada waktunya akan bisa gitu. Iya sih, tapi kalau bicara mengenai waktu, lo setuju gak sih dia bilang waktu tuh bakal nyembuhin Oh, time all the pain. heals. Time heals. Yeah. Kalau gue percaya sih. Karena kayaknya semakin kita berusaha untuk melepas, kadang-kadang malah itu semakin Kepikiran menghantui ya. kita gitu ya. Ya. Tapi saat kita ya udah dijalanin aja, dirasain aja si perasaan ini yang gak enak ini sambil kita terus ya menerima lama-lama iya bisa. Oh, tiba lepas sendiri ya. Tapi kalau gue lebih ke harus put in effort sih. Put effort, and then time will help you with those efforts to actually heal. Letting go. Karena kayak ikhtiar bro, harus berdoa dan usaha. Bener-bener. Deep banget, kayak gue kayak merasa super melankolis gitu sekarang deh. Oh my god. Energinya begitu ya. Baiklah. Tapi Oh my ya God, kalau menurut gue pribadi ya, maksud gue letting go itu sangat nggak mudah ya. Dan apalagi letting go of someone. Tapi gue bicara tentang kehilangan orang as in ditinggal ya, ditinggal meninggal gitu. Pasti lo akan punya hal yang kayaknya nih lo nggak mau lepasin dari dia. Ya nggak sih, kayak meskipun sakit di hati lo gitu tiap kali lo inget, tapi kayak gue nggak mau letting go. Lo pernah Ada nggak sih gitu? Untuk gua sih kayaknya belum pernah ya. Kalau untuk kayak aduh kayaknya nggak pengen gue letting go gitu. Tapi sejauh ini gua kayak ngerasa ya mungkin itu ya, kalau emang bener-bener kita cinta gitu, emang bener-bener ya udah pasti ini tuh udah jalannya dari yang atas, ya udah gitu dilepasin aja gitu. Karena gue percaya pasti apapun yang akan jalan yang dipilih atau yang sudah Tuhan takdirkan itu pasti yang terbaik juga buat dia gitu. Iya. Dan semoga dari letting go itu kita juga bisa menemukan inner peace. Iya. Tapi Ines, gue kayak dari tadi kayak ngeliat Ines kayak Ines hati-hati Ines. Oh, karena this is like quite a sentimental topic ya. Karena maskara aku bukan water bro. ini tisu gitu. Anyway, Well, jadi blur ini. well, speaking of inner peace dan tenang, ya dengar-dengar cuitan burung dari kiri kanan, atas bawah, depan belakang, katanya ada yang kayak nulis lagu tentang tenang gitu. Iya, jadi sebenarnya gue nulis lagu ini tentang tenang ini, gue tulis saat bulan puasa sebelum 2020. Jadi gue pernah ada di momen yang rasanya, pernah gak sih kalian ada di satu lingkungan yang sebenarnya kita bilang toksik juga, ya terlalu mudah, terlalu cepat untuk kita bilang itu sebuah lingkungan yang toksik, tapi rasanya Gak enak gitu vibe-nya. iya vibe-nya nggak enak, terus sampai tapi tuh nggak bisa untuk mengungkapkan ini sama, duh gimana ya untuk kita bisa keluar dari situasi ini, karena itu terlalu kompleks itu sih situasi toksik itu, sampai akhirnya gue nggak tahu mesti harus cerita sama siapa tentang hal-hal yang ini salah nih, ini nggak benar nih lingkungan ini gitu. Sampai akhirnya yang bisa gue lakukan adalah ya cuman berdialog dengan diri gue sendiri, dan akhirnya gimana ya, Tuhan tolong gitu Kak, kasih gue petunjuk untuk bisa dicerahkan, tolong beri pencerahan ini tuh harus kemana dan harus gimana, dan gue harus bicara sama siapa sih hal-hal kayak gini gitu. Kadang kalau misalnya kita mau cerita sama orang takutnya salah cerita jadinya
menjelekkan orang lain gitu kan. Jadi aduh, dengan hal-hal yang tidak baik yang ada di lingkungan gue saat itu, gue cuma bisa diem dan ya we'll see, pasti Tuhan akan bales gitu, nggak usah gue yang bales, biar Tuhan deh yang bales gitu. Dan ada di momen itu tuh yang sampai mempengaruhi psikologi gue, jadi anxiety gitu, sampai kayak misalnya ada notifikasi handphone atau getaran, gue bisa buk gue bisa sampai kayak gitu. Dan itu gue ngerasa ini kayak udah nggak sehat deh gitu. Gimana, tapi gue mesti gimana, gue nggak tahu. Yang bisa gue lakukan hanya curhatnya sama yang di atas. Makanya di malam hari biasanya kan perasaan-perasaan kayak gitu tuh muncul semakin kuat, semerbak menyeruak tuh di malam hari gitu justru. Setuju. Saat di malam hari, dan akhirnya gue nggak tahu mesti cerita sama siapa, gue cuman bisa ambil air, wudhu, terus gue cerita dan ceritanya juga kan tidak dibicarakan tapi dalam hati gitu, kayak ya tolong dong kasih petunjuk gitu untuk itu. Tapi ternyata ya itu dia, saat kita berdialog dengan diri sendiri dan saat kita lagi di posisi itu, Tuhan tuh pasti aja ada kasih jalan. Dan akhirnya udah di 2020 sampai 2021 menurut gue, awal 2020 tuh menjadi tahun terbaik untuk gue, dan akhirnya gue bisa healing, udah bisa tenang lagi, udah bisa inilah gitu. Udah aduh, itu yang namanya ketenangan tuh memang nggak bisa dibayarkan dengan apapun ya. Inner peace itu adalah salah satu hal yang termahal yang mungkin ada yang sangat-sangat bisa kita syukuri gitu, inner peace tuh. Dan kita bisa keluar dari situasi itu, dari misalnya beberapa orang itu rasanya lega ya gitu, rasanya terima kasih Tuhan sudah kasih aku jalan untuk jadi lebih tenang lagi gitu. Jadi akhirnya aku terinspirasi nulis lagu itu, dan makanya mungkin ada liriknya kayak tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu, tenang-tenang datanglah tenang hari ini. Karena waktu itu di momen itu kayak berilah tenang gitu sih. Ceritanya. Dan tidak hanya lagu yang lo tulis yang impactful, tapi lo juga menaruhnya menjadi sebuah cerita pendek kan, film pendek gitu. Nah mungkin lo bisa cerita sebenarnya apa sih yang mau waktu di ya nggak jarang perasaan resah gelisah mengiringi ketidakpastian akan pencarian arti kehidupan gitu kan. Dan itu sebenarnya cerita yang sangat personal untuk aku saat nulis lagu ini. Tapi untuk memvisualisasikannya, aku nggak pengen cerita pribadi aku yang aku ceritain dalam sini, karena waktu aku udah rilis lagunya, banyak teman-teman yang sharing tentang pengalaman-pengalamannya saat rilis lagu Tenang, mengingatkan dia akan seseorang, bagaimana dia belum bisa melepaskan seseorang gitu. Dan aku tuh waktu itu kepikiran tentang sosok kakakku sama bapakku juga gitu, yang aku tuh dulu ini ada cerita kisah lain juga, bahwa aku tuh selalu melihat kenapa ya kalau anak laki-laki sama bapak sama ayahnya tuh kadang-kadang suka ada tembok, suka ada kayak tahu saling sayang tapi kayak nggak pernah ngasih tahu atau bicara. Jadi keunikannya kakakku sama bapakku tuh dari kecil jarang sekali bicara gitu, jadi bicara tuh seperlunya, karena bapakku juga cukup pendiam gitu, kakakku juga bukan yang ekspresif dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kita lagi kumpul keluarga, aku kayak unik banget ya berdua. Tapi dan aku melihat fenomena itu di banyak keluarga laki-laki dan ayahnya gitu. Jadi waktu itu aku ingin sekali ya punya lagu ini, pesannya tuh bukan hanya untuk aku aja, tapi juga pengen apa sih yang pengen disampaikan gitu. Apakah, dan terus aku juga melihat kalau bapak-bapak tuh kan kadang-kadang mungkin punya banyak kegelisahan atau ketidaktenangan dalam hidupnya, tapi tidak pernah mengekspresikannya, bahkan sama istrinya pun, bahkan sama anaknya pun gitu kan. Dan itu masih menjadi misteri aja sih menurut aku, dan aku juga nggak pernah berani nanya gitu, kira-kira bapak pernah galau nggak sih gitu kan, kayak aku juga I could never dare, gak akan pernah bisa nanya itu gitu. Dan akhirnya waktu itu aku kayak siapa yang bisa untuk mengcapture cerita ini ya. Akhirnya aku nggak tahu kenapa semesta mempertemukan aku sama Yandi Lawrence gitu. Terus Yandi, gue ada lagu gini. Terus dia bilang kayak nggak lama, nggak nyampe 10 menit gue share lagunya, dan yang gue pengen, terus iya Yura kita pokoknya harus jadi gitu. Dan
mungkin ini ya semesta Tuhan memudahkan untuk ini karya ini memang untuk kita sampaikan ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Yandi surprisingly dia cerita beberapa hari yang lalu sebelum Yura share ada lagu ini. Yandi itu baru memimpikan almarhum bapaknya. Dan di mimpinya Yandi tuh ada memori tentang ayahnya senyum dan lain-lain, cuman gak ada suaranya. Itu tuh kayak iya juga ya, kita tuh nggak pernah terpikir bahwa kita tuh akan sangat mudah memiliki memori kenangan manis atau kenangan apapun itu buruk tentang kehidupan dan apalagi sama orang tua, apalagi sama ayah gitu. Cuman untuk punya memori suara tuh, iya sih. Kita bisa lupa suaranya kayak apa, apalagi seorang ayah. Kadang-kadang ayah tuh karena jarang sekali bicara. Jadi misalnya kita deh, kalau ya ini mungkin di masanya waktu itu kayak nggak ada handphone, belum ada cam recorder zaman dulu, jadi nggak pernah ngerekam suara ayahnya. Apalagi zaman sekarang deh, misalnya kita kalau sama mama kan kayak bisa selfie atau bikin video konten sama, tapi kalau sama bapak kan kita jarang untuk kayak gimana ya punya memori video video yang fun gitu sama seorang ayah gitu. Jadi itu tuh sebenarnya juga cerita Yandi juga, rasanya kok sangat personal ya lagu ini. Ya udah kayaknya karena aku juga pengen mengcapture sosok laki-laki di lagu ini. Yandi juga yang ternyata punya kisah personal bahwa dia memimpikan seorang ayah dan suaranya tuh kayak apa ya, gimana, gue tuh rindu sekali sama sosok ayahnya, tapi apa yang mau disampaikan oleh ayah ya gitu di dalam mimpinya gitu. Dan akhirnya terciptalah short film ini yang kita tuh ngerjainnya bener-bener personal. Kita dari brainstorm tuh udah kayak nangis berdua gitu. Waktu preview juga kita nangis berdua karena sampai Yandi juga bilang, Yura ini kayak oke, nggak apa-apa, aku nggak inget suara ayahnya Yandi kata, cuman mungkin dari short film ini akhirnya aku bisa seolah-olah mendengarkan pesan dari ayahnya gitu. Jadi kan di short film ini kan kayak si sosok bapak di short film ini bilang bisa Gus gitu kan. Bisa Gus tuh kan kayak sudah bisa tenang hari ini. Sekarang bisa yuk gitu ya. Ya Mbak, gitu sih, kayak itu aku ngerasa terberkati sih ketemu sama Yandi Lawrence, ketemu sama Ringo, sama Nerina juga, yang semua yang terlibat di sini betul-betul punya pengalaman pribadi juga yang berkaitan dengan lagu ini gitu. Jadi kayak aduh, kita kerjain nangis bareng aja gitu. Dan aku juga baru lihat kemarin tuh powerful sekali. Jadi harap ditonton dan siapin sekotak tisu ya. Atau 2 bungkus juga gak apa-apa. Tapi mungkin untuk summary dari semuanya, gue pengen tahu dari Yura gimana sih tips untuk letting go yang gampang bisa kita lakukan. Wow, tips untuk letting go ya. Itu dia sih menurut aku, karena letting go itu menurut aku nggak bisa mengandalkan dari orang lain, harus dari kitanya sendiri sih gitu. Harus dari kitanya itu menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu, memaafkan orang yang mungkin pernah nyakitin ya, atau memori mungkin yang bikin kalian jadi ya udah dimaafin, diterima dan ya diakui aja kalau iya mungkin gue kangen, oke gue mungkin rindu dan lain-lain, atau mungkin gue dulu pernah sakit, akan itu diakui aja, jangan denial. Makin kita denial makin dia akan terus menghantui. Jadi saat menerima, betul sih, itu akan letting go dengan sendirinya. Kak Elsa akan ada Kak Elsa yang let it all go. Oh my God. Episode selanjutnya kita akan coba hubungin Elsa. Halo Kak Elsa. From Arendelle. Susah tuh ya babes. Di sana ada internet nggak ya? Nggak tahu. Bisa WhatsApp kali ya. Karena nanti dia kita udah email. kabur kan terakhir ke hutan itu. Oh iya, ya udah kalau gitu nanti kita kirim burung darah. Bisa lah ya. Aku lebih prefer kerang darah rebus. Enak itu. Nah, itu mah enak. Oh my God. Anyway, thank you ya Yura. Makasih banyak. Yes, thank you loh untuk kita ngomongin hal ini, karena kadang-kadang letting go itu adalah hal yang tersulit. Iya betul. It's really hard. Harus ikhlas. Ikhlas guys.
Oke. Tapi terima kasih udah ikhlas nonton kita. Iya, episode terima ini. kasih. Terima kasih Saat juga. hujan Thank you so mendung ini much. kayak cuaca saat mendukung ya. Iya, oh my god, that's so true. Agak-agak rintik-rintik dikit. Apa Iya. itu dari pipa? Pipa. Sorry. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita akan terus mencerahkan dan membuat kalian lebih ikhlas lagi. Nah ya, betul sekali. See you soon guys. Bye bye. See you.